Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami memiliki janji-janji yang luar biasa. Janji-janji yang olehnya kami bisa beroleh bagian dalam kodrat ilahi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau berjanji untuk menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Amin. Baik kami, saat kami baik, saat kami setia, ataupun saat kami gagal, ataupun bahkan saat kami tidak setia, Engkau berjanji untuk terus setia menyertai kami. Amin. Tuhan, bukan karena kesetiaan kami, tapi oleh karena kesetiaan-Mu. Bukan karena kebaikan kami, tapi oleh karena kebaikan-Mu yang melimpah-limpah kasih kami. Terima kasih Tuhan, kami mengandalkan kasih setia-Mu yang kekal untuk selama-lamanya bagi kami. Engkau bisa diandalkan, Engkau bisa Tuhan setia pada kami. Terima kasih Tuhan, betapa Allah yang luar biasa yang kami miliki dalam Kristus. Dan terima kasih Bapa, saat ini kami akan duduk lagi di bawah kaki-Mu untuk mengenal lagi firman-Mu, untuk mengenal lagi siapa kami di dalam Kristus, untuk mengenal lagi betapa dahsyatnya warisan yang kami miliki dalam Kristus, supaya kami semuanya berjalan dalam kepenuhan Allah, berjalan dalam seluruh berkat Kristus. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang bisa mencuri kasih-Mu daripada hidup kami. Kami beristirahat dalam kasih Kristus. Kami tenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus silakan bekerja. Roh Kudus mewahyukan pada kami betapa dalamnya, tingginya, lebarnya, dan panjangnya kasih Kristus pada kami. Dan supaya kami mengenal kasih itu, sekalipun kasih itu melampaui segala akal dan pikiran kami. Ada roh pengenalan akan Kristus tempat ini, yang menutupi tempat ini seperti air yang menutupi dasar lautan. Terima kasih Tuhan. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kebebasan di dalam nama Yesus. Dan engkau setan iblis, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan-Mu, kami perintahkan Kau pergi di dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan bekerja Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara. Ya puji Tuhan, saya menyambut saudara di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang dahsyat itu. Saya melihat ada beberapa orang yang baru hadir, silakan berdiri, kami mau menyambut saudara. Silakan. Ya saudara, kita salami teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini. Ucapkan selamat datang. Ya, mari kita keluar dari tempat duduk kita ucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk saudara. Sudah siap semua mendengar firman Tuhan? Goncang dulu kanan kirinya. Mari saudaraku siap-siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Semua arahkan pikirannya ya, hatinya, telinganya, matanya, semua pada firman Tuhan. Karena saya percaya saudaraku, firman Tuhan mengatakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya dia. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Saya mulai dari satu cerita dulu. Ada seorang wanita, saudaraku, dia memiliki seorang suami. Dia menikah dengan seorang laki-laki. Tapi saudaraku, suaminya ini sangat kejam. Jadi saudaraku, setiap hari suaminya ini kalau dia sebelum pergi bekerja, saudaraku, dia akan memberikan sederet tugas yang harus dikerjakan oleh istrinya. Misalnya bersihkan WC,
bersihkan kamar mandi, bersihkan kandang babi, ngasih makan babi. Haleluya saudara. Nah, jadi banyak saudaraku, daftar pekerjaan yang diberikan oleh suaminya. Jadi saudaraku, nanti suaminya pulang dari kerja, belum lagi mandi saudaraku, diceknya satu-satu itu. Oke, kamar mandi bagaimana? Bersih? Tak jarang saudaraku, istrinya ini menerima caci maki. Bukannya saudaraku dipuji, tapi seringan menerima caci maki. Kadang tamparan, tempelenan, atau hukuman. Amin. Suami ini tidak pernah memuji saudaraku, sekalipun istrinya ini sudah berusaha sebaik mungkin. Jadi saudaraku hidup bertahun-tahun dalam keadaan tertekan, dalam keadaan ketakutan. Haleluya saudara. Lalu saudaraku, satu hari si suami tadi meninggal dunia. Lalu saudaraku, gak lama si perempuan ini menikah kembali. Jadi puji Tuhan saudaraku, waktu dia menikah, dia bertemu dengan laki-laki yang sangat baik. Haleluya saudara. Laki-laki ini saudaraku memperlakukan dia seperti seorang ratu. Begitu mengasihi dia, seringkali memuji dia, memuji kecantikannya. Haleluya saudaraku. Pokoknya memperlakukan dia sebagai seorang ratu, dan suami ini sangat baik padanya. Jadi saudaraku, waktu istrinya ini, waktu suatu hari suaminya sedang pergi bekerja, suami yang kedua ini, si perempuan ini sedang bersih-bersih. Lalu saudaraku, diceknya waktu dia bersihkan kursi, rupanya ada terselip selembar kertas. Lalu diperiksanya saudaraku, ketika dibacanya isi kertas itu, menangis dia, bercucuran air matanya. Saudara tahu apa isi kertas itu? Itu rupanya kertas saudaraku yang ditulis oleh suaminya yang pertama, berupa daftar semua pekerjaan yang harus dia kerjakan. Lalu saudaraku dibacanya satu-satu. Bersihkan kamar mandi, bersihkan WC, segala macam. Rupanya saudaraku, tanpa disadarinya, semuanya pekerjaan itu dilakukannya dengan sangat baik. Haleluya. Tahu saudara kenapa dilakukan dengan sangat baik? Jauh lebih baik daripada waktu suami pertamanya itu masih hidup. Saudara tahu kenapa? Karena suaminya yang kedua ini begitu mengasihi. Haleluya saudaraku. Haleluya. Dulu waktu suami pertamanya masih hidup, semua pekerjaannya itu dilakukan karena ketakutan. Karena takut hukuman, takut ditempeleng. Tapi sekarang saudaraku, dia melakukannya lebih baik lagi, bukan karena dasar ketakutan, tapi karena dasar kasih, cinta. Haleluya. Haleluya. Jadi karena dia begitu dikasihi oleh suaminya, tanpa sadar dia balas mengasihi suaminya. Dia melakukan segala sesuatu dengan begitu baik. Saudara tahu ini gambaran siapa? Gambaran kita. Haleluya saudaraku. Kita dahulu terikat dengan hukum Taurat. Itulah suami kita saudara. Kita ibarat perempuan tadi. Amin. Dulu kita melakukan segala sesuatu atas dasar ketakutan. Kita salah, hukum Taurat akan menghukum kita. Kita salah, ada murka. Amin. Jadi saudaraku, begitulah kita dulu. Sebelum kita hidup di bawah kasih karunia saudaraku, kita kebaktian. Kenapa kok kebaktian? Ya kalau nggak kebaktian nanti marah Tuhan. Baca Alkitab kenapa? Baca Alkitab saudaraku, supaya nanti supaya Tuhan jangan murka, supaya Tuhan jangan marah. Pokoknya saudaraku, segala sesuatu yang kita lakukan supaya jangan Tuhan marah. Contoh misalnya memberi persepuluhan. Kita memberi persepuluhan, tapi dasarnya saudaraku karena didasari atas ketakutan. Firman Tuhan mengatakan kitab Maliaki, engkau seorang pencuri. Kenapa? Kau mengambil milik Tuhan. Kamu telah kena kutuk.
Jadi saudaraku, kita memberi persepuluhan supaya jangan kena kutuk. Itu atas dasar ketakutan. Haleluya. Sekarang berbeda. Setelah kita hidup di bawah kasih karunia, saudaraku, kita menikah, kita telah mati terhadap hukum Taurat, lalu kita menikah terhadap Kristus, saudaraku. Kita memiliki pengantin pria yang sangat mengasihi kita. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, pengantin pria kita ini begitu mengasihi kita. Dia memperlakukan kita seperti seorang ratu. Haleluya saudaraku. Jadi sekarang dasar kita melayani bukan lagi karena takut akan hukuman. Amin. Kenapa kau kebaktian? Iya, saya suka berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Kenapa kau baca firman? Iya, saya suka mengetahui, membaca bahwa Tuhan begitu mengasihi saya. Saya baca Alkitab untuk tahu apa yang saya miliki di dalam Kristus. Amin. Betapa berbahagianya saya di dalam Kristus. Betapa luar biasanya warisan yang saya miliki dalam Kristus. Kenapa kau susah berdoa? Iya, karena Tuhan begitu mengasihi saya. Jadi saudaraku, sekarang motivasinya sudah berbeda. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. So perhatikan, di bawah perjanjian lama hukum Taurat. Hukum Taurat itu serius. Amin. Ada seorang saudaraku yang mengumpulkan kayu bakar pada hari Sabat. Lalu ketangkap. Lalu ditanya sama Tuhan, apa yang harus diperbuat dengan orang ini? Apa kata Tuhan? Dilempari dengan batu sampai mati. Serius nggak ini saudaraku? Di bawah hukum Taurat. Cuman mengumpulkan kayu bakar, mau masak Indomie dia. Waktu itu orang Israel pada gurun, amin. Mau masak Indomie, mau bikin kopi saset saudara. Udah ada waktu itu ya. Karena hukum. Sementara dalam perjanjian baru kasih karunia, Tuhan mengampuni orang yang kedapatan berzina. Amin. Amin. Ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu saudaraku, dibawa oleh orang-orang Farisi kepada Tuhan. Guru, Musa mengatakan orang seperti ini menurut hukum Musa harus dilempari dengan batu sampai mati. Ada pula tertulis. Haleluya saudara. Betul ada tertulis bahwa orang yang berzina harus dilempari dengan batu sampai mati. Apa pendapatmu? Mereka mengatakan demikian untuk mencoba Yesus. Haleluya saudara. Lalu apa kata Yesus? Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, baik ini pertama kali mengambil batu dan melempar perempuan ini sampai mati. Lalu saudaraku, mereka semuanya menyingkir. Dari orang yang paling tua sampai paling muda. Saya tanya saudara, apa di dalam perjanjian lama saudaraku, hukum Taurat, Tuhan menghukum orang yang hanya mengumpulkan kayu bakar. Tapi di dalam perjanjian baru kasih karunia, dia mengampuni perempuan yang kedapatan berzina. Yohanes 8 nanti saudara baca. Apakah Tuhan sudah melunak terhadap dosa? Hah? Tapi kenapa dia saudaraku, orang mengumpulkan kayu bakar dilempari dengan batu, orang yang berzina dibebaskan? Apa kata Tuhan? Hai perempuan, apakah tidak ada orang menghukummu? Enggak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Haleluya. Apakah Tuhan melunak terhadap dosa? Tidak. Kenapa saudaraku yang mengampuni perempuan itu? Karena hukuman yang akan ditanggung oleh perempuan itu ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Haleluya. Saudaraku, dosa kita mahal harganya. Membuat anak Allah harus digantung di kayu salib. Haleluya saudaraku. Allah tidak melunak terhadap dosa, tidak. Kenapa dia mengampuni? Karena hukuman yang harus kita tanggung ditimpakan pada Yesus. Jadi saudaraku, kalau itu membuat saudara berpikir suka-suka hati buat dosa, itu salah. Haleluya saudaraku. Seperti saya katakan tadi mengenai perempuan yang menikah dengan lelaki yang baik tadi saudara. Dia semakin mengasihi suaminya, dia melakukan tugas tadi dengan baik. Kenapa? Karena dia begitu dikasih.
Haleluya. Tapi sekalipun saudara gagal, kita gagal, Tuhan mengasihi kita. Amin. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik, tapi karena Dia baik. Yes. Haleluya, saudara. Haleluya. Topik firman Tuhan hari ini, diberkati sama seperti Abraham diberkati. Selama kita sering mendengar khotbah, diberkati menjadi berkat. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan. Tapi hari ini topik firman Tuhannya, kita diberkati sama seperti Abraham diberkati. Wow. Abraham, Pak, bapak iman kita bisa diberkati sama seperti dia diberkati. Apa rupanya yang sudah saya perbuat sehingga saya layak menerima berkat sama seperti dia? Halo? Itu pasti pertama muncul dalam otak kita ini. Amin. Siapakah aku ini sehingga aku bisa menerima berkat sama seperti bapak iman itu? Haleluya, saudaraku. Saya akan tunjukkan dari firman Tuhan. Amin. Kita buka dari kitab Galatia pasal 3. Dari ayat 9. Masih bersemangat? Amin. Galatia pasal 3 dari ayat 9. Saudaraku, biasakan saudara bawa Alkitab ke gereja ya. Nanti saudara kalau seringan baca Alkitab dari HP, lama-lama Alkitab ini nggak dicetak lagi nanti. Saudara mengerti? Kebanyakan sekarang saudaraku pendeta khotbah dari HP, dari laptop. Tapi biasakan saudaraku baca Alkitab saudara. Nanti kalau kita lama-lama saudaraku baca dari HP aja, Alkitab nggak dicetak lagi nanti. Amin. Galatia pasal 3 dari ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amin, saudaraku. Jadi dengan kata lain, kita yang hidup dari iman, kita diberkati sama seperti Abraham diberkati. Kita yang hidup dari iman, kita menerima berkat yang sama seperti yang Abraham terima. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Hanya karena dibenarkan karena iman. Amin. Bagaimana Abraham dibenarkan karena iman? Dia hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang begini, Abraham pergi keluar, lihatlah bintang-bintang di langit, sebanyak itulah anakmu nanti. Lalu Abraham keluar, saudaraku, lihatnya bintang, lalu dia percaya. Lalu Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percaya dibenarkan. Bukan dibenarkan karena perbuatan, dibenarkan hanya karena percaya. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi satu-satunya kunci untuk bisa menerima berkat di dalam mengikut Tuhan ini, saudaraku, hanya karena dibenarkan karena iman. Amin. Amin. Kita akan melihat ini, saudaraku, dia sedang membandingkan antara dibenarkan karena iman atau dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Haleluya, saudara. Kita lihat ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Haleluya, saudaraku. Saya bersyukur bahwasanya kita, saudaraku, tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita. Amin. Kenapa? Karena saya tidak akan pernah cukup baik untuk bisa diselamatkan. Adakah orang bisa diselamatkan karena perbuatan baiknya? Nehi dendi. Amin, saudara. Karena kalau ada orang bisa diselamatkan karena perbuatan baiknya, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Mengerti, saudaraku? Jadi tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, karena kepatuhan melakukan hukum-hukum Tuhan.
Justru saudaraku, kalau orang mencoba dibenarkan, diselamatkan, diberkati karena melakukan hukum Taurat, orang tersebut berada di bawah kutuk. Amin. Bukan berada di bawah berkat. Haleluya, saudara. Apa pula itu Pak sistem hukum Taurat begini segala macam? Oke, saya beritahu. Dibenarkan melalui hukum Taurat artinya saudaraku. Nah, misalnya begini dia. Kau rajin-rajinlah beribadah supaya Tuhan berkenan samamu, supaya Tuhan sayang samamu. Amin, saudaraku. Ini sistem hukum Taurat. Kau rajin berdoa supaya Tuhan sayang samamu, supaya Tuhan bertambah mengasihimu. Ini sistem hukum Taurat. Amin. Karena sistem hukum Taurat bekerja untuk memperoleh. Sistem hukum perjanjian baru kasih karunia bagaimana, Pak? Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Saudara mengerti ini, saudaraku? Jadi saudaraku, di bawah perjanjian baru kasih karunia, kita nggak perlu lagi mengusahakan kasih Tuhan kepada kita. Amin. Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang paling besar. Yesus berkata, tidak ada yang kasih lebih besar daripada kasih seseorang yang rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Amin. Tahukah saudara kapan Yesus mati untuk kita? Sudah kita benar? Waktu kita masih berdosa. Amin, saudaraku. Dia memberikan pengorbanan yang paling besar waktu kita masih berdosa. Pantas dihukum, dilempar ke neraka. Di situ dia mati memberikan pemberian yang besar. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Saya bersyukur. Saya diberkati karena iman, karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Bahkan kalau karena perbuatan, saya tidak pantas untuk diberkati. Haleluya, saudaraku. Karena saya sudah pasti melanggar hukum Tuhan. Amin, saudara. Kalau menurut orang dunia, kau berzinah dengan perempuan, maka kau berzinah. Menurut standar firman Tuhan, engkau melihat seorang wanita, engkau sudah menginginkan dia dalam hatimu, engkau sudah berzinah dengan dia. Amin. Bahkan Tuhan bilang, kalau matamu menyesatkanmu, congkel. Haleluya. Kalau tanganmu menyesatkanmu, membuat kau neraka, potong tangan. Apa maksud firman Tuhan ini, saudaraku? Apakah saya harus menyongkel mata saya? Hah? Tidak. Yesus berbicara tentang kepenuhan hukum Taurat. Amin. Yang Yesus maksudkan, satu-satunya cara engkau tidak berdosa dengan matamu hanya dengan tidak memiliki mata. Selama engkau memiliki mata, engkau pasti berdosa dengan mata. Haleluya, saudara. Haleluya. Yang Yesus maksudkan, selama engkau memiliki tangan, engkau pasti berdosa dengan tanganmu. Satu-satunya cara engkau tidak berdosa dengan tanganmu hanya dengan tidak memiliki tangan. Bah, untunglah Bapak kasih tahu. Udah mau tadi, kalau nggak Bapak kasih tahu ini pulang dari gereja mau saya potong tangannya. Haleluya, saudaraku. Itu kepenuhan hukum Taurat. Artinya apa? Tidak seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Amin, saudaraku. Oke, kita lanjut. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Amin, saudaraku. Tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang bisa diberkati karena hukum Taurat. Justru karena hukum Taurat, orang kena kutuk. Haleluya. Kita lanjut ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi saudaraku, semua kutuk kita karena kegagalan melakukan hukum Taurat, amin, semua sudah ditimpakan kepada Yesus. Dengan jalan Yesus naik ke kayu salib. Perhatikan saudaraku ya, kita belajar bahwa saya kemarin penyakit itu adalah kutuk. Haleluya. Ada penyakit yang gak sembuh-sembuh, itu kutuk. Kemandulan, kekeringan, hama, itu kutuk. Ada kudil, kedas, saudaraku, bisul yang gak sembuh-sembuh, itu kutuk. Karena kegagalan melakukan hukum Taurat. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah menanggung semua kutuk kita. Haleluya. Sehingga saudara tidak perlu lagi di bawah kutuk. Amin. Sehingga saudara tidak perlu lagi menderita sakit penyakit. Amin. Tidak perlu lagi menderita kekeringan. Amin. Tanah yang saudara kerjakan diberkati. Haleluya saudara. Dan apa dengan firman Tuhan? Yesus membuat itu supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Siapa itu? Kita. Amin. Haleluya. Jadi artinya saudaraku, kita bisa diberkati sama seperti Abraham diberkati. Amin. Kita sama menerima berkat yang sama seperti diberikan kepada Abraham. Amin. Karena dikatakan di dalam Kristus kita menerima berkat Abraham. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Jadi hanya dengan percaya kepada Yesus saudara bisa menerima berkat yang sama seperti diterima Abraham. Amin. Siapa yang membuat itu? Yesus. Amin. Bukan karena hebat saudara. Amin. Amin. Coba 14 kita ulangi sekali lagi. Mana tahu saudara belum di sini. Kita masih awal-awal. Haleluya saudaraku. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini. Apa itu? Mati di kayu salib, terkutuk, menanggung kutuk kita. Amin. Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Di dalam Kristus, amin saudaraku, di dalam Yesus kita menerima berkat Abraham. Jadi barang siapa percaya kepada Yesus, dia menerima berkat yang sama seperti yang diterima oleh Abraham. Amin. Amin. Karena dikatakan setiap yang percaya pada Yesus, berada di dalam Yesus, dia menerima berkat Abraham. Haleluya. Jadi begitu saudara percaya pada Yesus, saudara langsung berhak menerima semua janji Allah. Amin. Lalu kita lihat, saya Pak, masih saya, Bapak pasti bercanda. Masih sering saya nggak setia. Masih sering kadang saya Pak melakukan dosa. Bagaimana mungkin saya bisa diberkati sama seperti Abraham? Bukan engkau yang membuat itu, Yesus Kristus yang membuat itu. Haleluya. Itulah baiknya Tuhan itu saudaraku. Amin. Amin. Itu berkat yang tidak layak kita terima. Itulah kenapa itu disebut kasih karunia. Itu tidak kita upayakan, diberikan cuma-cuma, bukan hasil pekerjaan kita. Amin. Saya suka bicara tentang Yesus. Amin saudaraku. Luar biasa. Jadi kalau ada seorang yang mengatakan, saya dulu sering mendengar begini, pantaslah, kau belum layak diberkati. Kau belum sungguh-sungguh. Pernah ada saudara mendengar orang mengatakan demikian? Saudaraku, itu orang yang mencoba mendiskualifikasi saudara, membuat saudara tidak layak untuk menerima berkat Tuhan. Katakan begini, kalau ada orang mengatakan pada saudara demikian, pantaslah kau belum layak diberkati. Kau belum sungguh-sungguh. Katakan, bukan saya diberkati, bukan karena kelayakan saya. Saya diberkati, menerima berkat yang sama seperti terima Abraham, karena Yesus telah membuat itu jadi. Amin saudara. Itu yang luar biasanya mengenai Yesus. Kita menerima berkat yang dikerjakan oleh Yesus. Amin. Haleluya saudara.
Jadi luar biasa saudaraku, amin. Kita semuanya menerima berkat Abraham. Bisa diberkati sama seperti Abraham diberkati. Lalu Pak, berkat Abraham itu apa aja? Saudaraku perhatikan ya. Ada sekarang saudaraku, saya perhatikan ada orang sepertinya saudaraku malu bicara berkat-berkat Tuhan di gereja. Mereka mengatakan jangan hanya bicara mengenai berkat Pak. Haleluya saudara. Bicara dengan penyangkalan diri segala macam. Saudaraku, kita menerima berkat karena Yesus mati untuk itu. Yesus sudah membayar lunas harganya. Kenapa Yesus harus mati untuk membayar berkat kita? Karena itu penting. Haleluya saudara. Tidak ada berkat yang tidak penting. Lalu berkat Abraham, berkat bagaimana? Abraham dikatakan firman Tuhan sangat kaya. Amin. Banyak emas, banyak peraknya. Haleluya saudaraku. Abraham, kalau menurut hukum Taurat, Abraham tak pantas diberkati. Saudara tahu kenapa? Dia menikah sama Sarah, adik tirinya. Satu bapak lain mama. Menurut hukum Taurat itu sudah salah. Jadi waktu dia bilang, jangan kau kasih tahu aku suamimu, kau bilang aku adikmu, memang benar. Haleluya saudara. Kan menyelamatkan lehernya. Menurut hukum Taurat, orang tidak boleh menikah dengan adik tirinya. Abraham melanggar hukum Taurat. Abraham dijualnya istrinya Sarah. Kalau menurut hukum Taurat, Abraham gak pantas diberkati. Abraham harus mati. Amin saudara. Tapi puji Tuhan, Abraham tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau gitu Pak, aku boleh menikah sama adik tiriku? Tidak. Yes, aku suka sama adik tiriku. Saudaraku, dari segi kesehatan pun menikah dengan orang-orang misalnya itu tidak baik dari segi kesehatan. Amin. Itu makanya saudaraku, hukum Taurat pun melarang itu. Kenapa? Memang tidak baik untuk kesehatan. Amin saudara. Oke, kita lanjut dari kitab Roma pasal 4. Masih bersemangat? Amin. Saya akan cepat ya. Mungkin saudara bingung dengar-dengar awal ini, saudaraku, kok Bapak itu banyak membandingkan hukum Taurat dengan perjanjian baru. Memang inilah inti pelayanan ini, amin saudaraku. Menyingkapkan siapa kita di dalam Kristus. Oke, Roma pasal 4 dari ayat 13. Dapat? Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi saudaraku, Abraham diberkati menerima janji bahwasanya dia memiliki dunia bukan karena kepatuhan melakukan hukum Taurat. Haleluya saudara. Haleluya. Kan dikatakan sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi begitu Abraham dibenarkan karena iman, percaya kepada Tuhan, dia dibenarkan. Lalu saudaraku, janji bahwasanya dia bisa mewarisi dunia, menerima dunia, itu langsung berlaku. Haleluya. Haleluya. Hal yang sama berlaku bagi kita. Amin. Dikatakan janji itu berlaku kepada Abraham dan keturunannya. Siapa keturunan Abraham? Kita yang dibenarkan karena iman. Jadi kita pun saudaraku yang dibenarkan karena iman, detik kita percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Apa maksud dibenarkan karena iman, Pak? Diselamatkan karena perbuatan Yesus. Kita menaruh percaya pada perbuatan Yesus yang telah mati menyelamatkan kita.
Itu artinya diselamatkan karena iman. Amin, saudaraku. Amin. Diselamatkan karena perbuatan apa, Pak? Karena hukum Taurat. Kita menaruh percaya pada perbuatan baik kita untuk menyelamatkan kita. Nah, itu yang banyak dipercaya oleh orang-orang beragama. Amin, saudaraku. Itu mereka, saudaraku, berbuat baik, buat banyak pahala. Supaya apa? Nanti mana tahu pahalaku diperhitungkan. Nanti lebih banyak perbuatan baikku dibanding perbuatan jahatku, aku masuk surga. Bukan begitu cara keselamatan. Amin. Amin. Bagaimana cara diselamatkan? Hanya karena percaya kepada Yesus. Amin. Begitu kita percaya pada Yesus, lahir baru, janji yang diberikan kepada Abraham bahwa dia akan menerima dunia, itu juga langsung berlaku pada kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kok gampang kali, Pak? Iya. Karena nggak mungkin orang bisa diberkati karena hukum Taurat. Nggak mungkin. Kita lanjut. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Ini saudaraku yang banyak membuat janji Tuhan batal dalam hidup anak Tuhan. Kenapa? Dia mencoba menerima janji itu karena kepatuhan yang melakukan hukum Taurat. Tuhan, udah rajin aku berdoa, udah rajin aku kebaktian Tuhan. Tetapi kenapa belum kau jawab doa? Rajin aku melayani. Haleluya, saudara. Kenapa aku belum diberkati? Itulah alasannya kenapa saudara belum diberkati. Janji itu batal. Kenapa? Saudara mencoba mengambil janji itu berdasarkan kepatuhan saudara dalam melakukan hukum-hukum Tuhan. Amin, saudaraku. Janji itu batal. Sementara janji itu berlaku hanya karena saudara percaya kepada Yesus. Amin. Saudara mengandalkan kebaikan Yesus. Amin. Saudara mengandalkan perbuatan Yesus. Amin. Janji itu batal kalau saudara mulai mengandalkan perbuatan baik saudara untuk menerima janji Tuhan. Janji itu batal. Ini yang banyak tidak mengerti oleh anak Tuhan. Haleluya, saudaraku. Oke, 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Perhatikan saudara ya, saudara yang mencoba diberkati karena perbuatan baik saudara. Firman Tuhan mengatakan saudara di bawah murka Tuhan. Amin. Perhatikan, saya sering katakan ini. Banyak saudaraku, orang-orang yang berada di neraka sana adalah orang-orang yang sangat baik. Haleluya. Perhatikan saya. Jangan kemana-mana pikiran saudara. Banyak sekali saudaraku, orang yang berada di dasar neraka sana adalah orang-orang yang sangat baik. Kenapa? Kenapa mereka berakhir di sana? Karena mereka mencoba beroleh keselamatan itu berdasarkan perbuatan baik. Sementara Alkitab mengatakan karena hukum Taurat membangkitkan murka. Siapa yang mencoba dibenarkan karena kepatuhannya dalam melakukan hukum-hukum Tuhan, dia di bawah murka. Bukan menerima kemurahan, menerima murka. Haleluya, saudaraku. Jadi puji Tuhan, satu-satunya cara saya tidak bersalah di hadapan Tuhan, yaitu dengan apa? Tidak menempatkan saya di bawah hukum, tapi di bawah kasih karunia. Ulang-ulangi lagi nanti. Amin, saudaraku. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah apa kita semua. Apa kita semua. Haleluya, saudaraku. Apa maksudnya ini kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia? Kalau kebenaran berdasarkan perbuatan baik, itu bukan lagi kasih karunia. Haleluya. Lihat saya. Saya dibenarkan bukan karena perbuatan baik saya. Saya diperbenarkan karena perbuatan baik Yesus yang sudah mati untuk mengampuni dosa saya. Itu disebut kasih karunia.
Haleluya saudaraku. Tapi kalau saya bisa dibenarkan karena perbuatan baik saya, usaha saya, maka itu bukan lagi disebut kasih karunia. Itu bukan lagi pemberian. Itu upah. Amin. Kenapa itu disebut kasih karunia? Karena saya tidak bekerja untuk memperolehnya. Itu diberikan cuma-cuma. Tidak layak saya terima. Amin. Jadi katakan tadi saudaraku, begitu kita dibenarkan karena iman, amin, semuanya kita langsung layak diberkati sama seperti Abraham. Amin. Jadi jangan ada lagi orang yang bisa mengatakan kepada saudara, ah pantaslah kau belum diberkati, belum begini. Tidak. Detik saudara percaya kepada Yesus, saudara langsung diberikan berkat Abraham. Amin. Amin saudaraku. Amin. Saudara langsung bisa diberkati sama seperti Abraham diberkati. Amin. Saudara langsung menerima janji, saudara bisa mewarisi dunia ini. Haleluya. Nanti saudara pelajari kehidupan Abraham. Amin saudaraku. Bagaimana Abraham sangat kaya. Amin. Oke. Kejadian 22 ayat 1 sampai 5. Kita akan cepat saudaraku. Kejadian 22. Saudara diberkati sejauh ini? Amin. Goncang-goncang dulu kanan kirinya supaya dia hadir kembali di sini. Mungkin saudaraku tubuhnya aja di sini, dia tak kemana-mana. Kita hadirkan lagi dia kembali di sini. Amin. Supaya roh jiwa tubuhnya hadir di sini. Amin. Kejadian 22 ayat 1 sampai 5. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ada nggak sesuatu yang aneh mengenai firman Tuhan? What's that? Wispat. Oke, perhatikan ya. Abraham disuruh mempersembahkan anaknya. Apa katanya? Kepada hamba-hambanya, kamu tinggal di sini, jaga keledai kita. Aku sama anak ini pergi ke sana, kami sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Dia tahu dia akan mempersembahkan Ishak. Amin. Amin. Tapi kenapa dia bilang ya kami? Kenapa nggak dibilang ya aku akan kembali? Haleluya saudaraku. Oke, kita cek dulu. Apa yang membuat Abraham mau mempersembahkan anaknya Ishak? Nanti dari sini kita akan melihat saudaraku, kita juga memiliki iman yang sama dengan Abraham. Amin. Haleluya. Saudara akan terkejut, saya tunjukkan. Jadi siapkan hati saudara untuk terkejut. Amin. Oke. Coba kita buka saudaraku Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 dari ayat 7. 17. Ibrani 11 dari ayat 17. 8. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak,
Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Perhatikan ya, dia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun telah dikatakan kepadanya, keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Kenapa saudaraku dia mau mempersembahkan anaknya Ishak? Karena ini ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Itu makanya, oke, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Itu makanya dikatakannya, kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali. Dari situ dia seakan-akan telah menerimanya kembali. Haleluya. Kita cek dari ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang disebut keturunan. Abraham punya janji Tuhan. Abraham, keturunan dari Ishak inilah yang akan disebut keturunan. Itu waktu saudaraku, Tuhan menyuruh Sarah waktu itu berkata, usir Hagar dengan anaknya Ismail. Abraham sebal. Lalu Tuhan berkata, Abraham jangan marah karena Sarah. Betul yang dibilang itu, usir mereka. Karena yang disebut keturunanmu yang berasal dari Ishak. Ada janji. Amin. Sementara waktu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, Ishak belum kawin. Ishak belum punya anak. Ada janji yang belum digenapi. Jadi dia berpikir, nanti ku persembahkan pun anak ini. Allah berkuasa membangkitkan Ishak ini dari kematian. Amin. Haleluya. Haleluya saudaraku. Karena apa? Ada janji yang belum digenapi. Apa itu? Dan disebut keturunanmu. Yang disebut apa namanya? Keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena Ishak belum kawin, Ishak belum punya anak. Haleluya saudara. Jadi ku persembahkan nanti anak ini di altar, ku sembelih pun dia, Tuhan akan membangkitkan dia kembali. Dari situ dia seakan-akan telah memperolehnya. Haleluya saudara. Jadi saudara, kalau ada janji-janji Tuhan yang belum digenapi dalam hidup saudara, jangan mau menyerah. Amin. 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 Haleluya. Kesembuhan berkat, oh Tuhan belum kulihat ini. Masih ada janjimu yang belum digenapi. Itu harus jadi Tuhan. Amin. Engkau berkuasa membangkitkan bahkan orang dari kematian. Kau sanggup menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Haleluya saudaraku. Luar biasa nggak iman Abraham? Luar biasa. Hah? Biasa. Luar biasa ya. Itu yang membuat dasar dia bertindak saudara. Oke, kita lanjut dari ayat Kejadian 22 tadi. Kejadian 22 dari ayat ayat 15. Ya, dari 15. Dapat? Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati kau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Wow. Berkati kau berlimpah-limpah. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Kenapa Tuhan bersumpah demi dirinya? Karena tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Haleluya. Seseorang bersumpah demi sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Kita bersumpah demi Tuhan, kan begitu. Kalau Tuhan yang tidak ada lagi lebih tinggi dari dirinya, dia bersumpah demi dirinya sendiri untuk menghilangkan semua keraguan. Haleluya saudaraku. Karena kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal, ku berkati kau berlimpah. Ku buat keturunanmu sangat banyak seperti pasir di tepi laut.
Haleluya saudaraku. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Berkat yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Dan firman Tuhan mengatakan Yesus telah membuat itu supaya berkat ini juga sampai kepada saudara. Haleluya. Oke, kita buka sedikit lagi. Masih sabar saudara? Amin. Kasih saya 2 menit 3 menit lagi. Amin. Roma pasal 4. God bless you. Siapa yang batuk tadi? Oh, God bless you. Kalau di barat sana saudaraku, kalau ada orang bersin, mereka biasa bilang God bless you. Amin. Roma pasal 4. Dari ayat 22. 22 sampai 24. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Perhatikan ya. Hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Abraham mempercayai Allah sanggup membangkitkan Isa anaknya dari antara orang mati. Haleluya saudaraku. Sekalipun kusembelih anak ini nanti, karena masih ada janji yang belum digenapi, maka Allah akan sanggup membangkitkan dia. Haleluya. Dia percaya Allah sanggup membangkitkan orang dari kematian. Saya tanya saudara, bukankah kita juga memiliki iman yang sama? Amin. Bukankah saudara juga percaya Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Amin. Kita memiliki iman yang sama seperti Allah. Amin. Haleluya. Itu makanya hal itu juga diperhitungkan pada kita. Amin. Amin saudaraku. Itu makanya berkat itu juga diperhitungkan pada kita. Kita memiliki iman yang sama seperti Abraham. Makanya saudaraku, Roma 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan, barang siapa percaya dengan hati, mengaku dengan mulut bahwasanya Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka dia diselamatkan. Amin. Iman yang sama. Haleluya saudaraku. Haleluya. Jadi berkat yang diterima Abraham, berkat itu juga yang diberikan pada kita mewarisi dunia. Amin. Haleluya saudaraku. Kita diberkati berlimpah-limpah. Bahkan sama seperti Abraham bersumpah Tuhan bersumpah pada Abraham, demikian juga Tuhan sudah bersumpah kepada kita. Amin. Hal itu juga diperhitungkan. Amin. Amin saudaraku. Amin. Yesus Kristus membuat itu supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Dan supaya oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Kenapa kita bisa menerima berkat sama seperti terima Abraham? Why? Percaya. Hah? Sama seperti Abraham. Karena kita sama-sama dibenarkan karena iman. Amin. Karena kita sama-sama percaya Allah sanggup membangkitkan orang dari kematian. Amin saudaraku. Amin. Jadi kita sama, kita menerima berkat Abraham. Kita diberkati sama seperti Abraham diberkati. Yes. Amin. Nah, jadi saudaraku jangan minder lagi. Angkat kepala saudara, busungkan dada saudara. Amin. Pemilik berkat Abraham. Haleluya. Haleluya. Itu berkat yang luar biasa di bawah kasih karunia. Amin. Tapi di bawah hukum Taurat bukan berkat yang saudara layak terima. Kutuk, murka. Jadi jangan lagi mau hidup di bawah hukum Taurat. Amin saudara. Kita hidup di bawah kasih karunia. Amin. Perjanjian baru yang tidak layak kita terima. Kita diberkati bukan karena kelayakan kita, tapi karena kebaikan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri.